Emiten retail mengoptimalkan momen libur akhir tahun untuk meningkatkan kinerja penjualannya pada triwulan keempat tahun ini. Apakah peningkatan penjualan retail akan berdampak positif pada keberlangsungan saham-saham emiten retail di pasar modal? Bagaimana dengan kinerja emiten sektor lainnya jelang tutup tahun 2022? Saya akan membahas lengkapnya bersama dengan analis pasar modal William Hartanto. Pak William, bagaimana nih Pak pengaruh momen libur akhir tahun terhadap kinerja emiten retail, Pak? Kalau kita bilang akhir tahun jadi memicu penjualan, biasanya memang begitu ya. Dan itu kalau emiten retail biasanya nggak cuma di akhir tahun, di event-event tertentu ya itu memang biasanya terjadi peningkatan penjualan. Jadi kalau saya lihat saat ini sudah kembali ke siklus normal sebelum terjadinya pandemi ya. Jadi itu memungkinkan untuk menjadi sentimen positif untuk emiten-emiten ini. Baik, Kira-kira Pak. seperti itu kalau saya lihat garis besarnya. Baik, Pak. Apakah emiten retail masih prospektif di tahun depan dan layak dikoleksi, Pak? Prospektif ya pastinya, dan tinggal mengukur dari pergerakan aja apabila secara teknikal masih mungkin untuk pembelian, karena kenapa kita bicara secara teknikal, mungkin secara prospek sudah oke, misalnya ada potensi penguatan, pertumbuhan laba dan penjualannya naik, tinggal bagaimana respon pelaku pasar terhadap harga sahamnya aja gitu kan. Kalau Baik. misalnya memang sudah terjadi dikasih penguatan ya itu sudah timing beli, tapi dari sekarang melakukan pembelian, misalnya cicil-cicil beli itu sudah bisa dilakukan sih. Baik, saham-saham apa saja Pak yang menurut Bapak ini dalam kondisi yang murah dan bisa dibeli oleh pelaku pasar dan bisa dicermati oleh pelaku pasar? Baik, kalau yang saya rekomendasikan ada Ramayana, lalu Matahari Department Store, dan MAPI, Mitra Adi Perkasa. Ya, saya pilihnya tiga itu. Baik, ini adalah saham-saham yang bisa dicermati oleh pelaku pasar. Nah Pak, biasanya di akhir tahun ini juga mobilitas masyarakat, pergerakan masyarakat ini juga cukup tinggi. Apakah Bapak melihat ini berdampak positif pada saham jasa marga Pak di momen libur akhir tahun ini? Saya kira iya, akan meningkatkan traffic tol juga, dan memang kalau dari harga sahamnya terlihat sudah ada indikasi penguatan. Baik, apakah ini saat yang tepat untuk membeli saham jasa marga Pak? Bisa, karena kalau kita lihat dalam satu tahun ini justru jasa marga malah turun ya. Dan ini jadi momentum untuk pembelian di mana sudah terbentuk support pada 2840, jadi bisa lakukan pembelian dan di hold, yang saya buy and hold strateginya selama bertahan di atas 2840. Dengan estimasi target kalau kita secara teknikal 3250 itu menjadi target terdekat untuk jasa marga saat ini. Baik, Pak, kalau kita lihat indeks harga saham gabungan hari ini terjadi penguatan 0,8 sampai 0,9%. Sebenarnya ada apa, Pak? Ada sentimen apa pada perdagangan hari ini sehingga penguatannya cukup signifikan? Kalau saya lihat ini ada peningkatan dari saham Bayan Resource juga ya, yang saham market cap-nya sudah cukup besar dan itu Baik. mendongkrak IHSG menurut saya. Dan memang sudah mulai terhentinya pelemahan saham-saham teknologi, misalnya seperti Goto hari ini kan malah menguat gitu. Kalau misalnya masih melemah, mungkin penguatan kita agak tipis gitu ya IHSG-nya. Jadi saat ini mungkin kalau kita bilang window dressing-nya sudah kelihatan di IHSG itu sudah betul gitu ya. Cuman yang perlu diperhatikan memang transaksi market masih sepi banget gitu. Itu membuat volatilitas saham jadi lebih berkurang dan mungkin yang menguat hanya pada saham-saham tertentu aja, sehingga pilihan saham jadi lebih sedikit, dan jika melakukan swing trading durasinya akan lebih lama dan maksudnya masa holdingnya akan lebih lama, dan itu mungkin membuat pelaku pasar akan menganggap bahwa saat ini IHSG jadi kurang menarik ya. Tapi kalau saya sendiri melihatnya ini peluang aja sih, cuman permasalahannya mungkin lebih kepada penguatan sahamnya agak lebih lama, tapi bukan berarti menjadi kondisi yang buruk gitu ya, cuman nilai transaksi agak turun aja. Baik, Pak, ini sudah mulai terlihat window dressing atau penguatan pada sejumlah harga saham di akhir tahun 2022. Pak, apa saja nih yang Bapak lihat sudah mulai terjadi window dressing? Tadi Bapak katakan juga ada saham sektor energi, Pak. Hari ini juga penguatannya 3,6%. Apakah ini prospeknya masih bagus di sepanjang tahun mendatang? Energi masih ya, dan biasanya memang di akhir tahun itu ada penguatan, biasanya karena ada peningkatan demand seperti di batu bara dan lain-lainnya. Tapi kalau kita lihat dari siklus aja, kalau tadi fokuskan ke sentimen, itu memang saham-saham energi ada penguatan ya, cenderung menguat maksudnya di akhir tahun. Sehingga kalau ditanya apakah sampai akhir tahun ini masih ada potensi menguat dan masih prospektif, jawabannya masih untuk Baik. saham-saham energi ini. Apakah spesifik ke saham batu bara, Pak, atau ada saham energi lain yang bisa dilirik dan dicermati oleh pelaku pasar? Pilihan saya batu bara dan minyak mentah ya. Minyak mentah. Jadi Oke. betul, jadi nggak cuma di batu bara aja.
Baik, bagaimana dengan saham-saham seperti nikel, Pak, bauksit? Ini kan memang pemerintah Indonesia punya rencana untuk melarang ekspornya dan menciptakan industrinya di dalam negeri. Apakah ini akan menjadi sentimen positif bagi pasar? Ya, itu masuk positif juga. Kalau untuk emiten nikel, saya bisa rekomendasikan saham Inco karena memang dari trennya dia memang menguat ya, dan supportnya ada pada harga 7.000. Jadi ini memungkinkan untuk direkomendasikan buy juga dari emiten nikel. Baik, melihat pergerakan saham sektor energi yang sudah menguat signifikan, Pak. Ini apakah riskan untuk terjadi aksi profit taking? Sejumlah saham sudah menguat signifikan, terutama Bayer Resources, Pak. Atau sebenarnya masih ada peluang untuk kita masuk dan mendapatkan keuntungan, Pak? Kalau untuk mengambil penguatan sesaat gitu ya, mengikuti tren itu bisa. Cuman memang betul otomatis risknya akan lebih tinggi karena sangat membuka peluang terjadi profit taking ya, dan penguatan yang signifikan seperti itu. Jadi kalau misalnya pelaku pasar atau teman-teman investor ingin membeli saham-saham seperti Bayer Resources itu untuk mengikuti tren bisa-bisa aja. Cuman mungkin alokasi dananya agak lebih dikecilkan mengingat tingkat risikonya lebih tinggi dengan saham yang sudah menguat. Beda kalau misalnya saham ini baru memulai penguatan, mungkin kita mau lebih besar pembeliannya itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi kalau untuk mengikuti tren yang naiknya sudah signifikan, itu kita mesti mindsetnya lebih kepada satu, kita tahu risknya sudah lebih tinggi. Jadi kalau misalnya masih mau ikut, cuma sekedar ikut tren doang, boleh nggak? Itu boleh aja. Cuman pembeliannya jadi lebih dikurangin. Gitu. Baik Pak, kalau untuk masyarakat yang ingin membeli saham energi saat ini Pak, strateginya apakah trading atau hold bisa untuk investasi jangka menengah panjang Pak? Saya lihat akan lebih cocok untuk hold dengan ini ya, time frame menengah panjang. Kenapa? Karena nilai transaksi yang sepi. Ini mengakibatkan volatilitas yang berkurang sehingga pergerakan saham cenderung melambat. Jadi mau nggak mau kondisi kayak gitu, kita niat untuk scalping atau day trading pun maksud saya itu bisa berakhir jadi holding juga. Jadi mending diutamakan untuk holding aja. Berapa lama Pak holdnya untuk saham-saham sektor energi? Ya 1-3 bulan ke depan masih bisa. 1-3 bulan ke depan. Baik Pak, tadi juga Bapak katakan saham-saham teknologi yang biasanya menjadi pemberat indeks Pak hari ini sudah kembali menguat. Dan terjadi penguatan 0,8% pada saham sektor teknologi, bahkan saham-saham seperti Goto ini naik 4,8%, Bukalapak naik 0,7%. Nah ini bagaimana posisi Bapak melihat saham-saham Goto dan juga Bukalapak Pak untuk tahun 2023? Kalau untuk tahun 2023 dengan sektor-sektor saham sektor teknologi ini, menurut saya ini masih akan, maksud saya belum langsung menguat karena ini masih dampak dari penguatan yang signifikan di waktu tahun 2021 ya. Seperti yang kita tahu waktu dari efek pandemi juga saham teknologi, bank digital itu menguatnya signifikan. Dan saat ini melemah yaitu karena siklusnya aja, jadi sudah menguat dan sekarang melemah. Tapi untuk 2023 menurut saya sih belum langsung mengulang penguatan kembali ya. Kalau dalam hal ini kita artikan pelemahannya terbatas itu bisa. Tapi kalau langsung reversal jadi uptrend seperti dulu itu belum terlihat indikasi. Apakah artinya saham Goto yang sekarang masih berada di harga 86-an ini masih akan berada di kisaran 86, 90 dan tidak akan kembali ke harga IPO 300-an Pak? Ya 80 sampai 100 itu masih menjadi area untuk saham seperti Goto itu. Baik. Pak William, apalagi saham-saham yang menarik di tahun 2023 mendatang, Pak? Baik, kalau dari saya mungkin bisa menetapkan watchlist untuk emiten CPO. Kenapa? Karena kita melihat pertumbuhan dari emitennya, kinerja keuangannya bagus, lalu harga sahamnya memang belum menguat. Jadi kalau kita lihat dari faktor diskon, ini yang paling ketinggalan. Jadi itu bisa jadi pilihan juga. Namun jika memang sideways-nya terlalu lama, maka ini akan menjadi saham yang perlu, kalau direkomendasikan pun perlu diingatkan bahwa ini benar-benar untuk holding ya. Lalu saya merekomendasikan juga saham-saham otomotif karena melihat ini kendaraan listrik sudah mulai berjalan ya. Jadi sudah mulai lebih banyak produksinya dan melihat penjualannya sudah lebih tinggi. Jadi saya rekomendasikan saham-saham otomotif seperti Astra atau IMJS, lalu IMJS dan IMAS menurut saya, lalu PMX itu bisa jadi pilihan juga. Baik, Pak, saat ini indeks harga saham gabungan sudah menguat lebih dari 1%, Pak, tepatnya 1,29% ke level 6.925. Apakah Bapak memiliki target akhir tahun 2022 bisa mencapai 7.000, Pak? Atau di level berapa kisaran indeks harga saham gabungan bisa menyentuh level tertingginya?
Baik, kalau sebelumnya saya pernah prediksinya 7.500, kali ini saya revisi ke 7.124 untuk IHSG Masih misalnya. mungkin Pak untuk kembali tembus ke level 7.000. Itu target estimasi tertingginya. Tapi kalau misalnya kita mau bikin lebih moderat, ya katakanlah di 7.000 sampai 7.080 itu masih bisa. Baik Pak, kita melihat penguatan pada IHSG sudah mencapai 1,3%. Apakah artinya rawan profit taking di perdagangan sesi kedua atau besok? Enggak juga. Dengan nilai transaksi yang lebih sepi, biasanya itu karena pembeliannya juga sedikit, lalu saham-saham yang mendongkrak indeks juga nggak terlalu banyak. Misalnya kayak sekarang aja yang menguat cuma 257 saham, berarti termasuknya sedikit ya. Jadi profit taking itu nggak secepat dari biasanya gitu ya. Dalam artian, maksud saya kalaupun terjadi profit taking itu tidak lantas menurunkan indeks dalam waktu cepat. Baik, ini juga searah ya Pak dengan pergerakan indeks global yang juga mengalami rebound dan ini juga masih sepi perdagangannya karena sudah mulai libur di akhir tahun. Betul. Baik, terima kasih Pak William untuk waktu dan kesempatannya. Diskusi pagi hari ini semoga bermanfaat bagi pemirsa Zona Bisnis PN Channel. Sukses sehat selalu Pak.